Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam, yang mengatur siang dan malam, serta melimpahkan nikmat yang tak terhitung kepada hamba-hambanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan video kali ini kita akan membahas kisah Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari, yang nama aslinya Jundub bin Junadah, lahir di lingkungan suku Ghifar yang tinggal di wilayah padang pasir Hijaz. Suku Ghifar dikenal sebagai suku yang hidup di antara pedagang yang melewati jalur perdagangan ke Syam. Mereka memiliki reputasi sebagai perampok yang sering menyerang kafilah pedagang. Abu Dzar lahir di tengah masyarakat yang keras. Abu Dzar juga tumbuh menjadi seseorang yang tegar dan berani. Akan tetapi, meskipun berasal dari suku yang dikenal kasar, sejak muda beliau menunjukkan karakter yang berbeda. Beliau adalah sosok yang merenungi kehidupan dan sering mempertanyakan tradisi penyembahan berhala yang menjadi kebiasaan sukunya. Ketika masih muda, Abu Dzar sudah memiliki keyakinan bahwa ada Tuhan yang lebih pantas untuk disembah daripada berhala yang disembah pada kaumnya. Hal ini membuat kegelisahan dan berbeda dari kebanyakan orang di sekitarnya. Kegelisahan Abu Dzar akan kebenaran inilah yang nantinya akan menjadi dorongan besar baginya untuk mencari Islam ketika mendengar kabar tentang Nabi Muhammad SAW. Pertemuan Abu Dzar dengan Nabi Muhammad SAW. Sesampainya di Mekah, Abu Dzar menghadapi tantangan yang berat. Beliau tidak mengenal siapapun di kota itu dan harus berhati-hati agar tidak dicurigai oleh penduduk Quraisy. Setelah beberapa hari mencari informasi, Abu Dzar akhirnya bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian beliau memperkenalkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam pertemuan itu, Abu Dzar mendengar ajaran Islam langsung dari Rasulullah. Pengorbanan Abu Dzar demi keimanan. Penduduk Quraisy tidak tinggal diam. Mereka langsung menyerang Abu Dzar dan memukulinya hingga tubuhnya penuh luka. Akan tetapi keberanian Abu Dzar tidak surut. Meski telah dipukuli dan diperingatkan untuk berhenti, keesokan harinya beliau kembali ke Ka'bah dan menyerukan kalimat tauhid yang sama. Tindakan ini menunjukkan betapa kuatnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecintaan terhadap Islam. Dakwah di suku Ghifar. Setelah melihat keberanian Abu Dzar yang sangat luar biasa, Rasulullah meminta Abu Dzar untuk kembali ke sukunya dan menyebarkan Islam di sana. Abu Dzar mematuhi perintah tersebut dan memulai dakwah kepada kaumnya. Meski menghadapi banyak tantangan, beliau berhasil membawa sebagian besar suku Ghifar masuk Islam. Ini bukti betapa besar pengaruh Abu Dzar dalam menyebarkan ajaran Islam, bahkan di tempat yang dikenal keras dan tidak mengenal belas kasihan. Abu Dzar Al-Ghifari adalah salah satu sahabat Nabi yang paling sederhana dan zuhud. Dalam perjalanan hidupnya, beliau menolak kehidupan duniawi yang mewah dan selalu menekankan pentingnya keadilan sosial. Setelah Rasulullah wafat, Abu Dzar tetap teguh memegang prinsip-prinsip Islam, meskipun sering tidak sejalan dengan beberapa kebijakan penguasa saat itu. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, Abu Dzar semakin lantang menyuarakan keadilan, terutama terhadap ketidakadilan yang muncul akibat akumulasi kekayaan di kalangan tertentu. Hal ini membuatnya diasingkan ke sebuah daerah terpencil yang bernama Rabadza. Di sana beliau menjalani hari-harinya dalam kesendirian, jauh dari kemewahan dunia, sebagaimana yang selalu beliau inginkan. Wafatnya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar wafat di Rabadza pada tahun 32 Hijriah, dalam keadaan miskin dan tanpa banyak harta. Sebelum beliau wafat, beliau mengingatkan keluarganya untuk tetap beriman dan hidup sederhana. Beliau juga sempat mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Semoga Allah merahmati Abu Dzar. Dia akan hidup seorang diri, mati seorang diri, dan dibangkitkan seorang diri." Jenazah Abu Dzar ditemukan oleh beberapa musafir yang kebetulan melewati Rabadza. Mereka kemudian mengurus pemakamannya dengan penuh penghormatan. Kisah wafatnya mencerminkan hidupnya yang penuh dengan kejujuran, kesederhanaan, dan keteguhan dalam membela kebenaran Islam. Hingga kini, Abu Dzar dikenang sebagai salah satu sahabat Nabi yang paling teguh dan tidak tergoda oleh duniawi.
Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kisah di video kali ini, kisah Abu Dzar Al-Ghifari. Semoga kisah ini bermanfaat. Ingat, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, khilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.